Hai guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita kan sudah bahas mengenai cara membeli saham di TradeMotion. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyebab dari naik turunnya saham. Karena saham yang saya beli kemarin itu turun. Nah, untuk lebih detailnya akan kita bahas di video berikut ini. Stay tune ya guys. Nah, di video terakhir kan saya udah jelaskan nih gimana cara membeli saham Metro Data Elektronik Tbk. Tapi saya akan jelaskan kembali lagi pada video kali ini. Nah, pertama kita ke buy. Nah, di sini langsung kan ada, kita kan tadi udah lihat saham Metro Data. Jadi kalau misalnya kita klik buy, dia langsung ke halaman membeli saham Metro Data Elektroniknya. Kita masukkan PIN dulu. Oke, saya sudah masukkan PIN saya di sini. Kita beli satu lot saham dengan harga 56.101. Kita langsung confirm buy. Confirm. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai penyebab naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Nah, saham ini kan dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harganya akan naik. Nah, sebaliknya, jika penawaran tinggi, harganya akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan. Nah, faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang timbul dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal itu faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Nah, faktor eksternal ini ada 5 kondisi. Yang pertama tuh ada kondisi fundamental ekonomi makro. Nah, faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Misalnya kayak yang pertama tuh naik turunnya suku bunga, itu diakibatkan dari kebijakan Bank Sentral Amerika. Terus naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terus ada tingkat inflasi juga. Terus yang terakhir pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik itu juga berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Nah, selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Misalnya ketika suku bunga perbankan yang melejit, maka harga saham yang diperdagangkan di bursa efek akan cenderung turun tajam. Nah, hal ini terjadi karena misalnya yang pertama tuh suku bunga perbankan yang naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan lainnya, misalnya kayak deposito. Nah, dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Terus yang kedua tuh, bagi perusahaan ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan ini memiliki utang kepada perbankan. Nah, faktor eksternalnya itu ada juga fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing ini seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Nah, konsekuensi dari fluktuasi kurs itu bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Nah, perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Misalnya tuh kayak melemahnya kurs rupiah terhadap dolar seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan IHSG. Nah, faktor eksternal yang ketiga tuh ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Nah, contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham itu seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada faktor panik. Nah, berita-berita yang memacu kepanikan di salah satu bursa atau saham ini bisa menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya.
Kembali lagi pada hukum permintaan dan penawaran tadi, kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Nah, dalam fenomena panic selling ini, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya karena takut harganya akan semakin jatuh. Nah, tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisis yang rasional. Jadi, hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis lebih dahulu apa yang ingin dijual dan apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang. Memiliki saham yang bagus sama saja seperti memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang bagus dan bonafit. Nah, faktor eksternal yang terakhir itu ada faktor manipulasi pasar. Nah, penyebab naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasa dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik untuk menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Nah, hal ini juga sering disebut dengan istilah rumor. Namun, penyebab oleh faktor ini biasa tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kembali terhadap tren harga sahamnya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai faktor internal perusahaan. Nah, ada 3. Pertama kita bahas faktor fundamental perusahaan. Nah, faktor fundamental perusahaan ini adalah faktor utama penyebab harga saham naik ataupun turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Nah, saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sebaliknya, jika saham dari perusahaan tersebut memiliki fundamental yang buruk, maka harga tren saham akan buruk. Yang berikutnya ada aksi korporasi perusahaan. Nah, yang dimaksud di sini tuh berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan tuh, misalnya kayak akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Nah, yang terakhir itu faktor internal ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa pendatang. Nah, performa atau kinerja perusahaan ini dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antaranya tuh kayak ada tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, price to book value atau PBV, earning per share atau EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang menawarkan dividend payout ratio atau DPR yang lebih besar cenderung disukai investor karena memiliki imbal balik yang bagus. Nah, dalam prakteknya DPR ini berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Nah, tingkat rasio utang dan PBF juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati oleh banyak investor. Sebab jika hasil analisanya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Nah, dari saham Metro Data Electronics yang saya beli pada tanggal 8 Maret 2024 itu mengalami penurunan sebesar 5,88% atau sebesar 3.500 dari harga beli saham saya yang pertama itu 56.000. Nah, apa yang terjadi di Metro Data Electronics Tbk itu dia mencatat penurunan kinerja keuangan selama kuartal 1 2023. Nah, angka penjualan MTDL menurun 12,8% year on year menjadi 4,5 triliun hingga akhir Maret yang lalu. Nah, penurunan kinerja ini terjadi dari sisi bottom line. Perseroan mencatat membukukan laba bersih sebesar 146,4 miliar. Angka ini lebih rendah 11% jika dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, Presiden Direktur MTDL Susanto Djaja menjelaskan bahwa penjualan sektor konsumen unit bisnis distribusi mengalami kontraksi karena telah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan TIK perorangan pasca pandemi. Adapun sektor konsumen berkontribusi hingga 50% terhadap pendapatan bisnis distribusi perseroan. Nah, persamaan dengan itu, pendapatan bisnis cloud service perseroan mengalami lonjakan hingga 87% year on year pada kuartal pertama tahun 2023. Nah, hal ini didorong oleh tren pergeseran minat perusahaan-perusahaan terhadap layanan cloud serta meningkatnya kepedulian terhadap dunia maya. Perseroan ini berhasil mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan pada usaha
solusi dan konsultasi, khususnya di sektor institusi keuangan, sektor publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Adapun secara keseluruhan pendapatan dari 8 pilar solusi digital MTDL ini pada periode ini tumbuh 40% year-on-year. Kedelapan pilar solusi digital tersebut meliputi cloud service, data and AI, hybrid IT infrastructure, cyber security, business application, digital business platform, consulting and advisory service, dan managed service. Nah, dengan berakhirnya penjelasan kita tadi, kita udah bahas mengenai penyebab naik turunnya suatu saham, terus kita udah bahas apa sih yang terjadi di Metro Data Elektronik, kita udah bahas semuanya. Maka berakhirlah sesi video kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.